Gajikan Sensen nih dari Iratul Kasana. Aku jujur nih, ini aku baru pertama kali cerita di sini. Hai Breezer, gue baru keluar mandi nih, hari ini mau ke studio podcast. Seperti biasa, gue mandi pakai body care dari Scarlett Whitening. Ini favorit gue banget sih. Tadi gue mandi pakai Pomegranate Shower Scrub dari Scarlett Whitening. Gue suka banget karena buiran scrubnya bener-bener maksimalkan gue saat mandi. Dan wanginya, ini kayak wangi buah delima gitu dan tahan lama di kulit gue. Keluar mandi tadi, gue juga pakai body scrub dari Scarlett Whitening. Yang gue suka dari body scrub Scarlett Whitening ini, buluran scrubnya tuh halus banget, jadi nggak sakit pada saat gue pakai. Di podcast gue bulan lalu sama Sensen, asisten pribadinya Raffi Ahmad, ternyata banyak banget listener yang jadi pertanyaan sama gue buat dijawab langsung sama Sensen. Kita tanya langsung yuk. Karena di jalan sepertinya hari ini macet banget, jadi kayak gue bakal pergi pakai motor aja. Tapi kayaknya panas banget ya di luar sana. Gue nggak perlu khawatir, karena gue udah standby body lotion dari Scarlett Whitening. Yang gue suka dari body lotion Scarlett Whitening ini ada lock unlocknya, jadi aman dan nggak tumpah saat gue bawa kemana-mana. Dan sekarang ada body lotion terbaru dari Scarlett Whitening yang lagi happening saat ini, yaitu Jolly. Gue suka banget body lotion dari Scarlett Whitening ini karena nggak lengket dan langsung meresap di kulit gue. Look the different, kulit gue langsung cerah kan? Dan wanginya, ini kayak wangi YSL Black Ovum Eau de Perfume, mewah banget. Dan kandungannya mengandung glutathione, vitamin E, niacinamide, dan kojic acid yang berguna untuk menutrisi dan mencerahkan kulit kita. Selain Jolly ini, kalian juga bisa dapetin varian lainnya seperti Freshy, Romansa, Fantasia, and Charming. Yang paling penting, semua produk dari Scarlett Whitening ini sudah BPOM and not tested on animal. Harga satuannya cuma Rp75.000 aja. Dan sekarang ada kemasan hemat, satu boxnya isinya ada 5, harganya cuma Rp300.000 aja. Yuk, langsung borong semua produk dari Scarlett Whitening ini. Kalian bisa lihat di link description-nya di bawah ini ya. Siapa bilang cowok nggak butuh perawatan? And now, let's go to studio podcast. Sensen! Sekarang kita mau ada segmen yang namanya Tanya Breezer. Tanya Breezer adalah pertanyaan-pertanyaan para subscriber YouTube channel Breezer Entertainment yang udah bertanya langsung sama Sensen. Kemarin gue sempet post di IG story gue yang mau bertanya langsung dengan Sensen. Ternyata pertanyaan langsung banyak tuh, Sen. Boleh dijawab ya? Boleh. Oke. Sekarang pertanyaan pertama dari Erge Nasution. Tolong ingetan Raffi jangan ketinggalan sholatnya ya. Semoga Sensen juga sehat terus dan bisa temenin keluarga Rans. Itu pernah sholatnya selalu rajin nggak? Alhamdulillah sholat iya. Aku selalu bilang netizen tuh selalu kayak harus ya ibadah itu harus diekspos gitu. Maksud aku gitu. Kadang-kadang itu yang membuat aku gemes gitu. Ngingetin sholat ya pasti aku ingetin sholat. Emang dia sholat harus aku post gitu. Ada momen di saat ya ketika lagi bareng sholat sama aku duluan selesai aku story gitu. Tapi kalau emang ini ya masa kita ibadah harus dipost terus gitu. Benar gak sih? Jadi biarpun sesibuk apapun dan Sensen juga tetap sholat nggak pernah tinggalkan. Ini luar biasa. Perlu dicontoh. Oke, pertanyaan kedua dari Asma Salsabila. Kan jadwalnya padat banget tuh. Pernah nggak sih benar-benar capek dan pengen berhenti jadi asistennya Raffi? Pernah nggak? Tadi kayak udah ceritain ya? Udah ceritain deh kayaknya. Itu hal bodoh menurut aku. Orang yang mengeluh capek itu hal bodoh kalau menurut aku. Bener deh Kak? Iya. Karena semua orang pengen kerja di bagian pengen kerja di bagian di Rans gitu. Gak usah jauh-jauh deh yang punya pekerjaan gitu. Kalau orang kayak ngeluh capek berarti mereka kayak bodoh kalau menurut aku. Nah, kenapa orang selalu bilang capek deh gitu. Sampai sekarang kan terjawab. Akhirnya ada pandemi ini orang capek ada di rumah. Bener capek bener nggak kemana-mana akhirnya dia jawab. Iya bener nggak? Iya. Jadi kita jangan lupa harus selalu bersyukur dengan apa yang kita makanya. Oke. Terus pertanyaan dari Aji Pramana, apakah selama kerja di Raffi adakah ucapan memaki ketika seorang Raffi Ahmad marah? Pernah maki nggak? Sama sekali tidak. Nggak pernah. Tidak ya? Sama sekali. Nggak pernah mau. Dia tuh nggak pernah marah sama siapapun. Dia sama orang TV. Makanya kenapa ya orang bilang aku yang garda terdepan? Iya aku gitu.
Karena kalau A selalu iya aja pasti. Iya kan? iya aja, dan dia diminta tolong pun iya oke iya oke gitu. Oke. Belum tahu sebab impactnya seperti apa gitu. Nggak bisa nolak kalau dia orang. Jadi diperlukan Sen buat jadi kader depannya buat mengenggakkan atau mengiyakan juga ya kan? Iya, kita harus tahu yang dimana. Kadang-kadang ada satu kejadian kayak menurut aku, jangan mentang-mentang bos aku mengiyakan dan mengokekan. Kadang-kadang orang seenak jidatnya dia gitu. Iya. Suka nyepelein kayak gitu. Banyak banget gitu. Makanya aku bilang, jangan mentang-mentang dia mengokekan, mengiyakan, aku yang nggak ini. Aku yang maju, aku bilang. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Uten Nuraini. Suka bete nggak sih kalau ada fans yang suka julid sama Arafi? Kalau dibilang suka bete, itu bete bang. Bukan bete, aku marah. Aku marah. Sampai ada dipolisiin kan ya? Iya. Oke. Kadang kan orang kepolisiin kayak, maksudnya kayak artis-artis lain ya. Maksudnya dipolisiin terus diekspos gitu. Kalau aku nggak bisa. Lu udah ketangkep, udah dicari, udah ditangkep, ngapain? Ngapain diekspos? Nggak ada untungnya juga, gitu. Dikandangin aja sekalian. Udah. Tujuannya netizen ngebully biar mereka ini pengen terkenal kan. Tapi dengan caranya aku nggak mungkin terkenal. Lu masuk kandang udah. Nggak ada. Berapa orang total yang udah dikandangin sama Sen? Ya lumayan banyak. Ada 10 orang? Lebih. Wow. Hati-hati jadi netizen ya buat yang ngebully atau jempolnya coba dijaga berarti. Iya, coba-coba aja. Kalau udah kelewatan netizen. Iya, netizen kalau udah kelewatan, udah kayak bawa Rafathar atau bawa keluarga gitu, aku pasti akan. Aku orang yang akan garda terdepan. Wow. Oke. Aku tidak akan mengotori tangan aku atau mulut aku. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ania Hidayati. Selama jadi asisten Arafi, ada batasan-batasan tertentu nggak sih yang boleh dan nggak boleh sama Sen lakukan ke Arafi, dan hal apa yang paling nyebelin dari Arafi? Ya batasan-batasan ya, maksudnya ya mungkin kalau batasan-batasan kayak privasinya dia mungkin ya. Kayak aku keluarganya atau kayak masalah aku masuk kamar pun harus izin dulu sama dia. Ya, ada batasan-batasan yang harus ya walaupun sedekat apapun kita, ya kita harus tahu diri gitu. Kita memposisikan diri kita seperti apa gitu. Yang paling nyebelin dari Arafi apa? Ya itu kadang-kadang suka kayak kita kalau suruh-suruh dalam sekejap. Cuman kalau udah terbiasa ya udah gitu. Cuman kan kalau orang yang nggak tahu kayak gitu. Panik gitu. Oke, dari Rehan Rizky. Sen, apakah semenjak Mama Gigi hamil, Arafi selalu pulang lebih awal dan biasanya biasanya lebih pulang lebih awal dari biasanya? Tolong tanyain ya. Makasih. Pulang lebih awal karena pulang lebih awal enggak juga ya, tergantung jadwal juga gitu. Tapi sekarang lebih banyak meeting di rumah. Lebih banyak jadi meeting di rumah. Jadi biar bisa ketemu juga ya. Iya. Terus gajikan Sen nih dari Iratul Kasana. Gaji aku ya lumayan lah. Aku jujur nih, ini aku baru pertama kali cerita di sini. Ini gaji aku tidak sama sekali tidak tahu karena aku serahin semua sama mama. Jadi ditransfer ke mama gajinya? Ya. Mama nggak pernah cerita? Mama kayak jatahin aku sebulan buat lo. Karena aku nggak mau tahu. Nggak mau tahu? Iya. Aku dapat bonus pun sebagian aku kasih ke mama. Kasih ke mama, kasih keluarga, ke kakak-kakak aku gitu, ponakan-ponakan aku. Wow, gila lo, Mas. Luar biasa, ini perlu dicontoh bener-bener. Mantesan rezeki lo jadi lancar ya Sen ya. Amin. Karena dia bener-bener sama mamanya bener-bener care banget. Luar biasa sih. Tapi 2 digit ada lah ya. Ya. Kalau sama endorse ya. Kalau terima endorse hubungin. Sekali endorse berapa sih? Di Instagramnya yang di endorse-nya lumayan banyak juga loh. Kalau yang Instagram yang awal, itu Instagram kenapa hilang sih? Itu karena aku berantem sama netizen. Jadi kayak
Iya banyak yang report banyak lah. Termasuk kayak ada artis besar yang report akun gue. Akun aku gitu. Ya udahlah, mungkin sebagian orang nggak suka sama. Followernya udah hampir 300.000. Iya, 200.000 dulu hilang. Iya, itu udah verify. Oke. Nah makanya sekarang kayak yang baru aja, maksudnya ya 2 bulan ya lumayan lah, udah mau 70.000. Berapa sekali endorse dulu Sen? Waktu itu di kisaran aku di skincare di harga 30 juta sebulan. Sebulan. Ini gila loh, endorse Sen aja udah lebih mahal dari artis-artis papan atas. Itu 30. Nah, pertanyaan dari Tia Rosalina, apa yang bikin Kak Sen kagum dari seorang Arafi? Yang bikin aku kagum, dia adalah salah satu orang yang tidak pernah mengeluh capek. Dia salah satu tulang punggung yang sangat luar biasa dan orang yang selalu jadi malaikat tak bersayap menurut aku gitu. Oke. Terus dari Boy and Guy, masih inget nggak sih joget kucek-kucek jemur-jemur nggak Kak Sen? Sampai sekarang pun aku masih ingat, kan aku awal mulanya emang dari situ. Boleh dipraktekin nggak sih buat penonton gue kucek-kucek jemur? Coba gimana? Oke. Kalau dulu kan bukan begini doang kan, maksudnya bukan begini. Ada gerakan yang kan kalau lagunya Melo kita begini, paling begini. Ya nggak begini kalau lagu-lagu yang Melo. Lagu Melo kayak. Kalau lagunya Beat emang ada gerakan yang harus digerakin kayak gitu-gitu. Oke. Lala ye dulu. La ye gitu. Wah. Kalau itu 75.000 ya? Iya, kalau tapi terus terang aku sama anak-anak yang lama itu paling mahal bayarannya. Kenapa lu paling cakep? Dia nggak ngerti. Katanya ada kelas-kelasnya tuh. Ada kelas-kelasnya. Iya, ya, ada kelas-kelasnya bener. Ada kelas-kelasnya. Marcel selalu di depan juga loh. Iya, kalau di depan itu. Iya, ada kelas-kelasnya. Marcel cerita dia katanya di bagian belakang yang bayar paling murah. Iya kan? Suaranya kedengeran ya. Suaranya paling murah. Iya, ada kelas-kelasnya gitu. Jadi ada bagian kayak aku yang ya lumayan gitu. Tapi aku nggak bisa. Aku sendiri aku bangga jadi penonton karena aku dulu dapat program yang namanya MTV Ampuh sama PJ Daniel. Siapa yang nggak bangga dulu? Iya, dulu paling hits lah di paling zaman hit itu. Zaman itu. Dan di casting nggak waktu itu? Itu di casting dulu. Di casting juga. Pada zamannya boy band belum meletek, aku sudah megang program itu. Gitu. Oke. Itu ingat banget Global TV. Luar biasa nih Sen. Sen, Raffi kan udah beli klub bola kemarin, mau beli klub apa, mau beli apa lagi nah waktu dekat? Ini pasti gue tahu nih. Mungkin untuk saat ini bola dulu kali, karena emang lagi fokus bola. Oke, makin sibuk. Ya, dia bilang makin sibuk ya alhamdulillah. Gitu. Lu ada kesini nggak sih kan dulu, maksudnya flashback dikit kan lu pernah jadi asistennya almarhum yang kurang lebih kesibukannya sama kayak sekarang kan, dengan akhirnya dia maksudnya pergi gitu kan, sakit. Ada ketakutan nggak sih lu sama Raffi dan konser yang sibuknya? Ada ketakutan iya, cuman kalau yang dulu maksudnya mah maksud aku nggak bisa ngomong gitu karena ya udah karena ada satu sosok manajer, ada sosok mungkin tahu Taiin gitu. Jadi kan aku cuman kayak ya udah nggak bisa ngomong apa-apa, aku nggak bisa lebih galak dari almarhum gitu. Tapi kalau yang sekarang kalau sama AA ya alhamdulillahnya AA selalu dengar omongan aku gitu. Aku lebih bawel daripada AA gitu. Kadang-kadang ada waktu yang namanya dia harus tidur, aku suruh tidur dia. Selalu dengerin nggak kalau setiap lu minta apa? Alhamdulillah selalu dengerin. Sampai baru-baru kemarin nih, baru-baru kemarin, karena aku udah nggak tega, maksudnya dia tidur kayak di bangku kursi syuting kayak gitu. Aku jalan sendiri. Aku jalan ke salah satu mall. Aku beliin kasur, aku beliin spray, aku beliin cover, bed cover. Aku set itu ruangan untuk menjadi dia tidur di situ. Wow, luar biasa. Kan harus tidur aja. Harus tidur. Ketika dia kan lumayan kan Kak, maksud aku kayak sejam 2 jam. Betul. Kayak nunggu kayak sebelum sahur, kayak setelah acara kan dari acara itu tuh nunggunya kayak sejam setengah. Lumayan lah gitu, nunggu briefing kan jam 1 nih. Kayak jam setengah 12 kan dia udah nyampe situ lagi gitu. Aku tuh bawel.
Matiin handphone, aku ambil, aku cas, dia tidur. Aku bilang tidur. Aku bilang tidur, aku bilang. Apa pesan-pesan buat fans-fansnya dari Rans, keluarga Rans itu sendiri nih biar Buat tahu. fans-fansnya, ya kalau emang fans bener mah pasti tahulah dia tidak akan mengejat atau menghujat bos aku gitu. Tapi kalau emang bukan di luar fans bos aku, kadang-kadang kan suka mengejat bos aku tuh orang yang nggak perhatian, itu salah banget. Salah. Itu salah. Haters ya. Jadi coba diperhatikan nih, tadi udah diceritain secara jelas dari Sen-sen, asisten yang selalu ngikutin Raffi Ahmad kemana-mana, seorang A seperti apa, baik buruknya seperti apa, hampir nggak ada buruknya ya. Nggak ada. Nggak ada cacatnya sama sekali. Sen-sen, thank you so much udah mau mampir di podcast Bis Entertainment, udah sharing banyak juga. Aduh, aku juga makasih Thank you. banyak. Ini buat semua subscriber udah mampir, ada bantal pensil, tanya udah mampir di YouTube channel kita. Wow. Ini buat temen gue tidur. Oke. Tidurnya kan bener-bener mana-mana di lokasi. Iya, iya. Makasih banget loh. Ini tahu aja kalau kebutuhan saya di lokasi. Gitu. Terima kasih banyak. Oke. Terus jangan lupa semuanya untuk subscribe, karena juga bisa komen di bawah kira-kira besok mau tokoh di belakang layar siapa lagi yang kalian mau dengar ceritanya. Terus juga tadi apa pembelajaran dari kisah Sen-sen, kan juga bisa komen di bawah. Ini ceritanya sih sebenarnya inspiratif banget. Terus juga jadi kita tahu tentang dunia di belakang layar sesungguhnya Sonat Entertainment tuh nggak yang seperti seenak yang kalian bayangkan juga. Banyak tadi juga kisah-kisah serunya juga, ada juga kisah-kisah yang ya kamera tidur segala macam di sini juga ada ya. Iyalah. Sen-sen, thank you ya. Sama-sama Kak, aku juga makasih banyak. Terima kasih Makasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen, pokoknya share. Thank you loh udah bawain. Salam buat AA dan keluarga di Andara semua. Iya. Bye bye. Bye bye.